Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang sebelumnya, Allah taala menjelaskan wa'id, demikian perhatikan kata Allah taala ketika Allah taala menjelaskan wa'id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Kami jadikan al-baital haram sebagai mathabah, sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk bernaung, wa amna, dan di sana ada keamanan. Maka Allah taala menjelaskan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikan makam Ibrahim sebagai tempat untuk salat. Kemudian Allah taala menjelaskan wa a'idna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Takmir masjid pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah taala menyuruh untuk ketika Allah taala menjanjikan Nabi Ibrahim, menyuruh kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira baiti, hendaklah anda berdua yang pertama berseni, dari mulai bangun kemudian membersihkan dan menyediakan orang-orang ini tadi kenyamanan untuk ibadat. Itu takmir kabeh. Berarti pertama kali Allah Ta'ala memerintahkan takmir masjid itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fungsinya lit-ta'ifina wal akifin, untuk orang yang untuk orang yang tawaf dan untuk orang yang berdiam diri ketika di sana, waruka'is sujud, dan orang yang sholat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat 126 Allah Ta'ala melanjutkan wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan tempat ini baladan amina, sebagai negara yang aman. Subhanallah. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan adanya doa orang-orang yang soleh itu sangat besar, efeknya luar biasa. Doanya orang-orang yang soleh itu luar biasa besar. Makanya kemudian ketika banyak orang berdoa untuk Babilonia, untuk daerah Irak sana, itu kemudian ketika zaman Sayyidina Ali itu agak janggal. Kenapa? Karena beliau tahu Sayyidina Ali ahli Quran, luar biasa pengetahuannya. Maka kemudian beliau menjelaskan tidak ada daerah yang paling banyak dilaknat oleh Nabi melainkan daerah itu. Makanya perang terus tidak sampai saiki. Perang terus tak mari-mari. Memang banyak Nabi yang kemudian dibunuh di sana, kemudian ada Nabi yang sampai dihancurkan di sana, ada Nabi yang diusir di sana. Jadi itu daerah-daerah yang kemudian banyak didoakan ndak sampai Nabi. Yo kalau seandainya Allah Ta'ala tetap menjadikan ada keamanan, cuma itu Allah Ta'ala menjelaskan di sanalah ada barokahnya orang-orang yang alim, orang
orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi wali, menjadi nabi, itu hati-hati. Begitu mereka berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita hati-hati, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, sesungguhnya antara dia dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Nah, di dalam riwayat yang lain dijelaskan ittaqu da'watal mazlumi walau kana kafiran, walaupun orang kafir. Ini kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi hatta ndonga sampai ngeden. Kalau memang Allah Ta'ala mentakdirkan iso dadi ndak, tapi akeh ndak. Nek kalau seandainya kafir harbi bukan urusan Allah Ta'ala sudah wis. Jadi kalau seandainya dadi memang berarti takdirnya Allah Ta'ala dadi. Nek ndak dadi memang kayak ngono mesti ini. Memang seperti itu mestinya. Nah, maka kemudian ketika Allah Ta'ala menunjukkan hancurnya orang-orang yang kemudian didoakan oleh Nabi, didoakan orang-orang yang soleh sekalipun, itu kemudian ada efek dari sana. Makanya kemudian ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari kota Makkah, diusir ketika hijrah ke Madinah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'al fi Makkah, ya Allah jadikan di Makkah itu sini musim panas luar biasa, sama seperti musim panas ketika tahun-tahunnya Nabi Yusuf alaihissalam. Panas luar biasa. Makkah itu sampai kurma daun tumbuh sama sekali, garsang luar biasa. Abu Jahal CS yang asalnya seneng-seneng luar biasa, itu pada tahun-tahun itu melarat-larat kabeh. Semua orang kepanasan, orang-orang kelaparan, semua orang Mekah nyari sampai keluar nyari makan samburat kabeh. Makanya kemudian disitulah riwayat yang kemudian Abu Sufyan keluar bersama pasukan dagangnya karena melarat temenan sana. Wis dak ono pasar ape buka lho apa carane. Begitu PSBB pasar ape buka, daya belinya murah. Hatta toko ini podo bukai, sama bukanya. Tapi sing teko ndak ono. Terus melarat kabeh, semua orang kesulitan. Siapa yang mau beli barang mahal-mahal? Nah, maka kemudian modelnya hampir sama. Kira-kira kayak ngono, cuma kene ndak nemen, alhamdulillah mesti tidak nemen. Mekah biyen mbok hancur teman didoakan sama Rasulullah. Nah, itulah bahayanya ketika seorang wali atau seorang nabi rasul lagi kemudian berdoa sampai yang kemudian berdoa yang kemudian menyusahkan satu daerah tadi temenan. Makanya kemudian hati-hati. Orang yang kemudian terzalimi doanya mustajab. Waktu-waktu doa mustajab itu ada di saat hujan, di saat hari Jumat mau antara asar sampai maghrib itu mustajab. Kemudian di saat hujan, di saat antara adzan dan iqamah itu juga mustajab. Kemudian di antara dua khutbah itu juga mustajab. Jadi di antara dua khutbah, di saat hujan, di antara adzan dan iqamah. Kemudian Jumat antara asar sampai maghrib. Itu teman-teman ini mustajab. Itu mustajab doa-doa dikabulkan di sana. Waktunya itu. Kalau tempat itu macam-macam, ada di Multazam, di Makkah Madinah. Kemudian di beberapa tempat untuk memang Allah Ta'ala menjadikan ada tempat-tempat yang mustajab doa di sana. Nah, untuk orangnya yaitu tadi Allah Ta'ala menjelaskan Rasulullah SAW itu dalam banyak hadis, termasuk orang-orang yang mukmin, orang mukmin saja itu doanya sudah luar biasa. Makanya kemudian ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya kalau berdoa mustajab. Maka diajari oleh Rasulullah satu yang dijaga lidah, tinggi Joko, ngomong sembarangan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah jaga perut. Begitu yang dikonsumsi halal doa mustajab kabeh. Tapi kalau sudah yang masuk ngawur-ngawur masih dongo sampai ngesel, sampai ngelundung, ndak terkabul-kabul. Kenapa? Itu delok dhisik sing dipangan apa? Yang dimakan apa? Nah, maka kemudian itu penting. Kemudian yang kedua, orang yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala itu tentu lebih cepat doanya mustajab. Nah, maka kemudian
Allah Ta'ala Rasulullah SAW sampai menjelaskan innallaha la yadfa'u bil mu'mini shalihan mi'ati alfi baitin min jiranihil bala'a an mi'ati baitin min jiranihil bala'a. Rasulullah SAW sampai bersabda, orang Allah Ta'ala menahan adanya satu bala dengan adanya satu orang yang soleh. Sak kampung 100 rumah tetangga aman semua dengan adanya satu orang yang soleh. Bayangkan kalau sing sembayang sak makfur sembayang kabeh, insyaallah aman. Insyaallah aman. Tapi nek wis masjid sepi, dak ono sing gelem sembayang nang masjid, wis perwakilan akeh sing nang masjid wis perwakilan kabeh. Tak ono sing budal tutup kari tukang adzan tok. Hati-hati wis wayahe jare Allah Taala. Nah, nek wis koyo ngene wis keenak nang omah wisanan. Sudah terlalu nikmat di rumah. Udan banter luar biasa buntu diangkat ya Allah Taala. Biar untuk apa? Agar Anda tidak nyaman di rumah. Ben masjidnya kanggo ngungsi nang masjid nek wis banjir kena tsunami baru ngungsi nang masjid. Cek nemen nek tak banjir ndak sembahyang nang masjid lah kok ngono. Nganteni banjir baru iya ndak ono nggon sing iso digawe sembahyang nang masjid kabeh ini semburan. Lha takonnya ya Allah Taala akhire lah kok ngenteni banjir dhisik ta ape sembahyang kok ngenteni banjir ya opo. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Satu, doa pertama yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah jadikan negara ini negara yang aman. Kalau sudah aman, enak mau melakukan apa saja, mau kerja, mau bercocok tanam semua enak. Tapi kalau sudah negaranya tidak aman, bingung. Apa kerja bingung? Mau kerja apa bingung? Karena tidak aman. Tapi kalau sudah tempat itu aman, mau kerja apapun enak. Kau ambil perumahan rumah itu sebelah bajingan kabeh, sebelah maling kabeh. Atas ulang miliaran, tidak kena. CCTV sampai arep buri CCTV kabeh. Ngono sing kecolongan ya Allah. Tidak aman. Tapi begitu rumah itu aman, makanya dalam bahasa Arab al-jar qabla dar. Lihat tetangga dulu, baru delok omahe. Cocok apa ndak omahe itu didelok tonggoe dhisik. Masyaallah omahe padang zen luar biasa, kanan kiri maling kabeh. Hilang kok. Burune nek lampu dilut lampune hilang. Seminggu wis hilang di sana. Dipasangin CCTV. Sak CCTV ini dicokok. CCTV ini dicokok. Nek sepeda motor dirantai ini disisakno mbek maling. Atau kan lantai ini sing disisakno. Maksudnya itu omane tak colong maling. Cari maling e. Maksudnya ngono. Tadi rantai ini ditekek ambek penghinaan luar biasa ya Allah. Nah maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan yang diminta pertama kali Nabi itu makanya diberi kecerdasan luar biasa oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Nabi ini mengajarkan kepada kita nek njaluk mbok yo ditata. Yang mana yang lebih penting itu sing dijaluk di sini Allah Ta'ala. Dan bukan kemudian ya Allah kepingin iki kepingin itu banyak. Cuma kalau beberapa yang tidak penting buah. Maka ini jelek sesuatu yang kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan itu yang dibeli. Makanya kemudian saya sering dengar ikut motivasi apa segala macam ini. Isdelok musik sugi-sugi apa segala macam itu. Ya banyak dari mereka yang kemudian ngasih motivasi. Cara untuk mengatur uang salah satunya lho itu sakjane diajari ambek Allah Taala dhisik. Modele kayak ngono. Cuma karena mereka belajarnya dari buku motivasi, aku belajarnya teko Quran dadi aku ngerti. Begitu dia ngomong aku lu dalile, oh maksudnya kayak ngene. Iki wis diajari kan dhisik ambek Nabi Ibrahim. Kata mereka, kalau seandainya orang mau beli, dilihat butuh atau enggak. Iki akeh kanggo wedok. Kalau orang perempuan yang disuruh pilih, begitu wong wedok sing dikon pilih, kon butuh apa ndak? Yo ndak, cuma lucu tasi. Lucu. Dudu boteng tetep ora boto, cuma lucu tasi. Jadi kok ora lucu tak dituku. Akhirnya gara-gara kon aksesoris akeh-akeh ditoto. Boto ndak sing digawe yo iku tok. Sisane digawe pajangan. Allahumma Allah. Ya iku mau makane urip remek luar biasa. Omah sampai ngontrak tapi aksesoris soal
jajar-jajar ya Allah. Nah maka kemudian ketika Allah Ta'ala mengajarkan cara model mikir, cara metode berpikirnya Nabi Ibrahim, pertama yang minta yang aman dulu. Jadi aksesoris sing penting ini didelok kampungnya aman apa ndak dhisik. Didelok kampungnya aman dhisik. Maka didoakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Karena pada masa itu belum ada satu makhluk pun kalau wong blas ijen niku. Ijen si anak bangun ijen ambil Nabi Ismail to ijen dil. Wis. Maka kemudian Nabi Ibrahim pantas berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan masuknya saya di sini negara ini menjadi aman. Gitu. Makanya pentingnya orang yang saleh menjadi pelopor. Itu pentingnya. Jangan orang yang soleh itu kemudian ada di belakang, sing api-api nangguri kabeh, sing bocah-bocahane Al-Qur'an api-api nangguri kabeh, sing dadi imam akhire sing bocahane rodok remek bahaya nek ngono. Acur kabeh. Maka kemudian Allah Ta'ala pun mengatur seperti itu. Sampai dari pemimpin sekalipun cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Ojo digolekno sing kanak-kanak ya Allah wis konai. Iki duding-dudingan konai. Akhirnya sing paling elit sing dituding. Begitu kebijakannya ngawur, karena Anda sendiri yang milih, Lah pokoknya ngene, nggih keputusan sing ndak ngene. Dhisik ndak koyo ngene, dhisik wong pinter-pinter. Nah iki kebetulan sing pinter-pinter males-males kabeh ora sing gelem dadi. Akhire sing bandel sing dadi. Begitu sing bandel nggih keputusan awur-awuran. Nah maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan orang mukmin itu jangan ada di belakang terus. Kudune nang ngarep. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan doa pertama minta aman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua warzuqa ahlahu minas samarat. Ya Allah berikan orang-orang yang diam di sana buah. Subhanallah. Opo kok ndak njaluk banyu dhisik ambek Allah Ta'ala? Kok ndak njaluk banyu dhisik? Kenapa yang diminta buah? Karena sumber air pada masa itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Zam-zam wis ono. Karena ketika Nabi Ismail alaihissalam kecil, zam-zam itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah tinggal makanan yang bergizi. Siji, wong panas luar biasa. Kalau sudah panas luar biasa, makanya kata Sayyidina Umar di sana itu kalau sudah panas, Quran itu hampir putus. Garing luar biasa, ngelak luar biasa. Dan itu tidak bisa dihilangkan ambil minum sampai enggak akan ngoyo-ngoyo kan. Tapi begitu kayak kena semongko, kena kates siji rasoi siji. Makanya yang diminta sama Nabi Ibrahim warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah berikan rizkikan kepada penduduk yang ada di sana samarat dari buah-buahan. Subhanallah. Daerah ini koyo ani gersang. Tapi buah segala macam ono nang Mekah. Begitu haji umroh buah segala macam ono golek opo itu kon dia ono subhanallah. Loh, sing dijaluk ambek Nabi Ibrahim manten nih. Nabi Ibrahim tak jaluk mentai, ya Allah jadikan ada pohon-pohon dan ada jaluk pohon jangan nang Indonesia, nang Afrika pohon-pohon nak kene-kene. Nak ngono gare buaya. Nek kon dadi matenge wae subhanallah. Sing dijaluk matenge ambek Nabi Ibrahim. Dadi nek jaluk ya Allah Ta'ala langsung ngono cespleng. Sing enak nek jaluk ambek Allah Ta'ala. Makanya kemudian Rasulullah SAW pun metodenya seperti itu, ngajarkan kepada Siti Aisyah kepada istri Siti Aisyah kalau minta surga sing dukur besisan. Cita-cita yang pokoknya aku tahu diri lebih baik Allah Ta'ala dapat diri. Ada kalanya berdoa kepada Allah Ta'ala itu minta yang tinggi. Kenapa? Karena mintanya kita rendah itu kadang-kadang ngenyek Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya Allah aku njaluk Alphard. Iso tahu Allah Ta'ala ke Alphard. Ya Allah sudah jalan dasi don jaluk Alphard sepeda motor sing elek-elekan ae. Kan ngenyek Allah Ta'ala. Iku ngenyek jenenge. Iku ngenyek. Dikira Allah Ta'ala ndak iso. Aku tahu diri. Tahu diri Anda itu kadang-kadang milokno Allah Ta'ala. Justru tambangannya Allah Ta'ala iso tahu Allah Ta'ala. Lu kira Allah Ta'ala ndak iso. Kadang-kadang doa seperti itu ngenyek. Ya ada kalanya orang berdoa seperti itu karena tahu diri betul tidak ada masalah. Ya Allah saya ini orang hina, tak pantas orang seperti syairnya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wal aqwa 'ala naril jahim. Ya Allah saya
kalau di surga tidak pantas. Cuma nek mlebu neraka ndak kuat. Nek mlebu surga ndak pantas, cuma nek mlebu neraka ndak kuat. Loh, itu dari hati yang terdalam, ndak ada masalah, ndak ada niatan ngenyek Allah Taala. Cuma kadang-kadang doa kita minta kepada Allah Taala yang rendah-rendah itu rodok ngenyek. Rodok ngenyek itu sing Allah Taala ndak seneng. Ya itu yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW jalur langsung surga Firdaus. Kenapa? Ya Allah aku njaluk surga sing enteng-entengan ae. Ngenyek banget. Kadang-kadang ngono ndonga ngenyek, ya Allah. Nek ndelok sebelah kanan kiri kok sembahyang ndak sing husu, imam ya kualitasnya kok ngene-ngene wae. Ngono. Itu kan kadang-kadang ngenyek kan ngono itu. Dadi sawangane ape njaluk surga Firdaus ya opo? Bandingannya ambek wong sing alim-alim. Ya tidak apa-apa, bagus. Sahabat sahabat itu kemudian menyediakan air wudhunya Rasulullah, kemudian ngeladeni sampai selesai Rasulullah wudhu, mau sholat malam, ditanya sama Rasulullah, sal minta maka kemudian dia minta, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta gandengannya Anda di surga itu, surga ini bareng Rasulullah. Isok tak, kok duduk Nabi. Ojo ngenyek dhisik, dorong apa ngenyek di sana. Dorong apa sudah menghina. Model mek kok ndak mungkin potongane sembahyang bengi jarang-jarang. Iki nyepakno Rasulullah sing sepisan njaluk cek nemen. Tahu diri lah. Ndablek diri kadang-kadang harus. Kadang-kadang ndablek diri harus. Kami ndak ngono ngenyek ambil Allah Taala isok ta surga sak ngono dukure. Iki kadang-kadang ngenyek. Nah maka kemudian yang dihina itu kadang-kadang sampai level Rasul sekalipun. Masa saya disuruh doa seperti itu loh kan? Kadang-kadang isok ta Rasulullah, kadang-kadang keluarnya firasat itu bisa ta Rasulullah memberi syafaat sampai seperti itu. Akhirnya yang dinyek Rasulullah. Nah maka kemudian kata Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, tulungan saya untuk diri Anda sendiri. Kayak koni. Dengan apa? Yang banyak sujud, perbanyak sujud. Risiko ae. Iku kok iso gandengane Rasulullah. Ngono, dadi nek njaluk langsung sing banter. Njaluk sing enak mbek Allah Taala. Ya Allah, saya minta seperti ini, tapi mintanya harus yakin kepada Allah Taala. Nah maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan permintaan Nabi Ibrahim yang kedua, warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikan rizki bagi penduduknya dari samarat, dari buah-buahan. Nah di dalam riwayat dijelaskan ketika di dalam kisah riwayat ini min biladis Syam falamma da'a Ibrahim alaihissalam hadza doa amara Allah Ta'ala Jibril alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa ini di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan, ketika Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, maka kemudian Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril turun ke dunia dibagi benih-benih yang ada di sana. Makanya kemudian daerah Mekah dan sekitarnya itu paling banyak pohon yang ada di sana di dalam riwayat ini. Maka kemudian yang penting ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala langsung jaluk matang ya Allah Ta'ala, ya Allah warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tapi hanya kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, qala wa man kafar, dan orang yang kafir juga untuk rizki makanan kafir dengan Allah Ta'ala. Rizki aman, rizki kemudian makanan itu semua dikasih oleh Allah Ta'ala. Islam kafir dikai kafir oleh Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala menjelaskan fa'umatti'uhu qalila. Saya beri mereka kenikmatan sebentar, tidak dowo. Kalau orang yang beriman enaknya lama, tapi orang yang kafir enaknya sebentar. Stilu. Hari mikir sebulan maneh, kudu omah tenang maneh, kok mari sebulan maneh dadi ngeluh terus kejar target entek. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan perbedaannya ada di sana. Dan orang yang kafir kata Allah Ta'ala fa'umatti'uhu qalila, kami berikan mereka kesenangan sebentar saja. Tidak akan dunia itu dilut.
Tsumma atarruhu ila adzabin nar. Kemudian saya lemparkan mereka ke dalam adab neraka, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali neraka itu tadi. Kemudian di dalam ayat lanjutannya ayat 127 Allah Ta'ala menjelaskan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Begitu kemudian diajak bangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai selesai. Ketika fondasi selesai didirikan, maka doa yang kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah terimalah dari kami sembahyang ya Allah. Makanya ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, ya Allah mau sembahyang indah husu, sing dipikir gule, sate, macam-macam sing dipikir sembahyang nang arep di sana. Cik kobrake sing dipikir ya Allah, minta maaf dulu kepada Allah Ta'ala. Nah maka berharap diterima oleh Allah Ta'ala penting. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan innaka antas sami'ul alim. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim setelah mendirikan itu, ya Allah terimalah dari kami. Itu penting. Ketika orang selesai sholat, selesai amal ibadat, bahkan dalam kebaikan sekalipun, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk minta diterima. Makanya kemudian di dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan anta ila ghufranillah, Anda itu terhadap apa yang terhadap ampunan Allah Ta'ala, kepada ampunan Allah Ta'ala lebih butuh di saat ibadat daripada di saat maksiat. Maksudnya apa? Orang di saat ibadat bisa muncul sombong, tapi orang di saat maksiat mesti agak sing istighfar. Jarang ono wong mari sembahyang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, sembahyangnya mau ndak usuk ya Allah, itu jarang. Pokoknya mari sembahyang wis mari langsung diterima ya Allah Ta'ala. Yo yakin luar biasa. Yakin kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak kena, kadang sembrono. Kadang orang sembahyang sembrono terus pokoknya yakin diterima ya Allah Ta'ala. Nah itu sing bahaya. Akhirnya tadi sembrono. Nah maka kemudian ketika kita ibadat itu justru lebih penting, sangat butuh istighfar. Begitu mau istighfar astagfirullah. Di saat kita istighfar saja, istighfarnya kita itu masih perlu diistighfari ambek malaikat. Astagfirullah. Begitu istighfar ini orang rame-rame nang joko. Weh, rame-rame. Iya, ada wiritan iki. Apa wiritan? Ya Allah, istighfar sing bermomeli wong. Istighfar sing bermomeli wong. Sembahyang, gak iso kena kabeh. Iku sembahyang kita bermomeli ya Allah. Wong poso kata-kata ya Allah, poso ono arek bal-balan awan-awan jambrak metu di tengah omah. Delon tak? Awan-awan poso, jangan poso. Awan-awan suka berngomel sih ada ya Allah. Loh di saat kita ibadat itu justru butuh istighfar Allah. Butuh ampunan ya Allah Ta'ala. Kita lebih butuh ampunan Allah Ta'ala di saat ibadat daripada di saat maksiat. Karena apa? Di saat ibadat banyak orang dilupakan sama setan. Diterima, kosongnya diterima. Atang geruang sedinoan, atang geruang tetap diterima ya Allah Ta'ala. Yakin luar biasa. Padahal gak dicatat lego ya Allah Ta'ala. Kenapa? Habis pahala puasanya dikai ngomel, kira-kira nambi bucu, kira-kira nambi anak, ndak ngaji blas, mari urus ati ilo-iloan, tuku tukaran nambi pelanggan. Oh no ayo Allah. Berarti entek pahala puasa. Yang didapat apa? Cuman haus dan lapar. Mari kita oleh nih. Semoga oleh sudah, yang penting sudah selesai puasanya sudah selesai. Tapi pahalanya kosong. Justru kita lebih butuh istighfarnya malaikat, butuh ampunannya Allah Ta'ala di saat kita ibadat daripada di saat maksiat. Orang begitu maksiat kemudian tobat kepada Allah Ta'ala diterima tobatnya. Tapi begitu ibadat kadang-kadang muncul rasa sombong. Makanya hebat salah satu taktiknya jin, salah satu siasatnya jin itu tadi. Orang itu kalau disuruh maksiat tidak bisa, dibawa ibadat.
Dikon maksiat ada iso, dikon ibadah. Makanya pernah terjadi ada seorang yang luar biasa taat kepada Allah Taala. Level saya itu level kiai top, kenal luar biasa. Itu semua orang-orang yang ada di daerahnya dia, tidak ada yang bisa menyaingi sholatnya dia. Subhanallah. Suatu hari setan ini, jin ini tadi nyamar sebagai manusia, dikongkon maksiat tidak bisa untuk ngono ibadah kuat luar biasa, sholat malam kuat luar biasa, puasa kalau pagi ibadatnya top luar biasa. Subhanallah. Jin ini mau nyamar jadi manusia, jin nyamar jadi manusia. Kemudian dia ketika orang ini sholat, dia ngikuti sholatnya jauh lebih hebat. Jadi umpama di sembahyang nang masjid duha itu oleh 12 rakaat, ini jin tadi dapat 24 rakaat. Pokoknya setiap dia melakukan, ini jin melakukan 2 kali lebih hebat daripada dia. Ono sing iso ono. Makanya hati-hati nek nyoro jin iku mau. Kadang-kadang kena jin sing sangar, kon bocah ayat kursi dibaca balik kon diajari tambahan bocoran keliru mau. Tambah ditepakno kon ngelu kon ngono. Lah iso soro ngetokno yen ngono iku. Sulit mengeluarkannya. Jin yang muslim itu mengeluarkannya jauh lebih sulit daripada jin yang kafir. Tak balu iso maneh, atik mlebu. Wong kadang-kadang gawe hebat-hebatan, jin ku enak kena gawe ibadat, kena gawe hotam, gawe apa segala macam. Acur-acur temen. Mari ngono diincak-incak. Maka kemudian tetap ada madorotnya. Jin itu apa bagaimanapun Allah Ta'ala suruh hati-hati terhadap. Kenapa? Karena mereka melihat Anda dari segi Anda tidak melihat mereka. Kalau dari segi melihat saja sudah beda, tentu kemampuannya juga beda. Dek, iso tembus tembok, iso ngilang, ini gak iso. Sangaran dek, memang ini ibadat sangaran gini lebih hebat manusia tentu. Nah maka kemudian setiap kali jin ini kemudian 2 kali ibadatnya lebih hebat daripada wong alim ini mau disaingi terus dia belajar jin dulu belajar mana. Ini orang-orang ini sholat, dia sholat lebih banyak daripada orang ini tadi sampai lede teman. Subhanallah. Orang alim ini tadi nanya kepada jin yang nyamar jadi manusia ini tadi. Ya apa caranya Anda kok bisa ibadah kuat nemen kowe bojone? Kata dia, saya tidak bisa ibadat seperti ini kecuali saya ingat dosa-dosa. Jadi begitu saya ingat dosa, saya mau sholat lagi. Begitu saya ingat dosa, saya mau sholat lagi. Begitu saya ingat dosa, saya mau sholat lagi. Oh gitu. Loh terus sampai tidak pernah buat dosa. Gampang, tinggal diingat-ingat saja. Dulu pernah bikin dosa apa? Jarang, kata dia. Saya jarang membuat dosa. Kalau gitu penting buat dosa dulu. Ngono. Setan itu begitu orang disuruh maksiat sulit. Tiket ambil ibadat tapi kuat-kuatan ibadat. Tiket ambil ibadat. Mari ngono lede. Dikongkon ngomong apa dikongkon turu soro. Ternyata rayuannya sulit. Disuruh sholat ambil setan. Sembayang maning kuat sembayangnya. Begitu sembayangnya kuat. Sampai hampir jam luru. Dikuat terus sampai DE nari lede subuh nih sing ilang urut ambek tahajud iki mau kuali subuh iku luwih wajib tahajud iku sing sunah dikongkon maksiat ambek jin ndak iso dikongkon ibadah ketno pisan ambek jin. Loh ada yang model seperti itu jin itu. Makanya kemudian disuruh hati-hati siasatnya mereka ini banyak luar biasa. Disuruh maksiat tidak bisa, kongkon ibadat. Itu mau, akhirnya kemudian dikasih tahu harus bagaimana caranya. Ya harus maksiat dulu, baru Anda bisa ingat sama dosa, baru nemen ibadat. Subhanallah, dicoba di wong alim itu mau. Coba. Pertama cari yang gampang. Zina. Wah, enggak, zina itu dosanya terlalu berat. Jangan kalau zina. Wah, bahaya itu. Ya sudah membunuh, lebih berat lagi. Enggak. Cari yang gampang-gampang saja. Ya sudah yang gampang minum khamar. Subhanallah. Begitu minum khamar, dosa yang tadi 2 ditolak, digarap. Mari ngombe deh ketemu ambek wong wedok tidak zina, begitu zina kemudian dibunuh, hilang alime urut gara-gara jin iki mau. Gara-gara jin tok iso koyo ngono bisa. Yang hebat. Cuma tetap Allah Ta'ala menjelaskan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu umumnya lemah.
Makanya kemudian orang itu sudah dikasih bekal oleh Rasulullah ibadat-ibadat yang biasa-biasa saja. Kalaupun mau meningkatkan, ditingkatkan pelan-pelan. Sing penting istiqomah. Sembahyang duha 12 rakaat. Mari kita gak sembahyang mana misalnya. Kenapa? Si ono susu wingi. Tapi nek dibagi sedina, rong rakaat. Hari pertama langsung 12 rakaat dianggap ABD langsung bekal untuk 6 hari. Kan nek lu dibagi berarti 6. Enak kan loro ndak ngono coroe. Dua istiqomah 2 rakaat, meneh 2 rakaat maneh meneh 2 rakaat. Glodok agak ada waktu luang ditingkatkan 4 rakaat. Dan tidak langsung dikasak 12 rakaat. Sekali-sekali boleh lah. Tapi besoknya jangan sampai hilang. Langsung rolas, meneh langsung enggak sama sekali. Meneh loro enggak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Eman nek ngono carane. Makanya ibadat itu Rasulullah SAW mengajarkan yang biasa-biasa saja. Seorang wanita pernah sholat sampai luar biasa. Dilihat sama Rasulullah di masjid itu ada tali, ono tali. Di antara tiang dengan tiang yang lain itu nempel. Ditanya sama Rasulullah, ini talinya siapa? Ya Rasulullah, ini talinya fulana. Ada sahabat wanita. Dia kalau sholat, kalau capek sender ambil tali imam. Oh jangan kata Rasulullah. Ceblon. Kata Rasulullah, liusalliya ahadukum nasyatuhu. Hendaklah orang di antara kalian kalau sholat dalam keadaan fit. Nek wis kesel nemen, mbok ae. Iki duduk dadi dalil nek mari berarti mari suhul isa mbok ae. Gak ngono juga. Kadang-kadang nafsu ngawur-ngawur. Omongane Ustaz kadang-kadang diwolak-walik. Ndak gitu juga. Maksudnya kalau yang fardu ya tetap dilaksanakan, tapi kalau yang sunnah nek wis 3 rakaat untuk sholat witir 3 rakaat wis kajet wis terus dhisik. Meni maneh diketno terus mbek sampai 11 sampai 15. Loh, tapi meni ilang kabeh. Emang lebih baik digawe meni siji. Meni maneh siji maneh. Suwe-suwe nambah 3. Enak, dari pelan-pelan, tidak langsung getno bleng ngono. Liusalli ahadukum nasyatu. Hendaklah seorang di antara kalian kalau sholat dalam keadaan semangat. Tidak kelemah harus najis, kesel kabeh ya Allah, habis sembahyang wis karingan ya Allah. Tidak usah dipaksa. Daripada kok sembahyangnya akhir sing dilokno. Nek wis kesel nemen, apa maning poso tapi terawih, sujud terusno. Apa engko imam sing dadi korban. Iki tak apa tak miri, kita mir ya Allah, tak delok-delok donya nabi imam kok iki suwene sembahyang. Akhirnya sing disalahno takmir, ambil imam ya. Akhirnya sing disalahno iki mau. Gara-gara kan karena dhewe wis gak kuat jadi terusno maneh. Oh jadi terusno. Mundur nek ngono carane. Saya itu selalu hati. Tadi enak, tapi podo-podo enake. Sing ape suwe-suwe enak wis mari titik ditutukno sampai suwe. Sing wis najis mulya. Wis lanjutkan di rumah. Di rumah. Jadi enak ndak gawe fitnah. Tapi nek kon sembahyang nang jowo dadi fitnah. Hati-hati. Rasulullah itu ndak kemudian suka barang-barang yang kemudian dadi fitnah ngono ndak. Rasulullah pernah kemudian sholat setelah asar. Tapi ndak ngarep wong ndak. Sholat setelah asar, sunnah. Sholat setelah asar itu yang meriwayatkan istrinya Siti Aisyah. Kenapa? Karena sembahyangnya nang omah, gak sembahyang nang masjid. Sembahyang nang masjid mari asar. Mau aku lali durung tua. Akhirnya wong sing gak ngerti. Mari asar sembahyang alir opo iki. Akhirnya kacau akhirnya. Wis wayahe wong bareng wis bareng. Nek wis kesel habis ape kelanjut sembahyang kelanjut nang omah. Tadi tak ngarep kene. Wong sembahyang lanjut sembahyang dhewe awur-awur. Akhirnya dadi fitnah. Rasulullah tak senang kalau barang-barang fitnah ini tak senang. Akhirnya dia omongan, tak enak. Rasulullah sholat di rumah setelah asar. Begitu kemudian Siti Aisyah janggal. Kenapa kok modelnya ya Rasulullah? Kata Anda setelah asar itu tidak ada sholat. Kenapa ini ada sholat? Maka kata Rasulullah SAW tadi pas mari zuhur, biasanya saya itu sholat sunnah setelah zuhur, sholat sunnah ba'diyah. Karena ada yang tanya-tanya sampai adzan asar, mari sembahyang asar tak tempui saiki, nempui boleh.
Nempui boleh, nempui sing mau lho ya. Lali tak duha, mari sembahyang duha sebelum nempui. Jadi tidak apa-apa untuk nempui boleh. Pun gak sing ndak kon nempui. Iki tutup sembahyang duha pas jam 1 ndak. Nempui duha sing mau ditempuh jam 1. Mari sembahyang duha. Enggak ada masalah. Kalau nempui tidak ada masalah. Tapi itu sembahyang nang omah. Tutup nang ngarepe wong-wong. Jadi berarti masalah kalau di depan orang-orang. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ditutup oleh Allah Ta'ala, innaka antas sami'ul alim. Begitu minta ya Allah terimalah dari kami, sesungguhnya Anda adalah zat yang maha mendengar doa-doa kami dan maha mengetahui niat-niat kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum